Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Gunawan dengan NPM 2024 Prodi Teknik Informatika, kelas TID 2024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang filsafat patristik skolastik barat. Jadi, langsung saja. Baik, teman-teman, pada slide ini kita masuk ke bagian latar belakang. Filsafat barat sebenarnya sudah berkembang sejak masa Yunani kuno dengan tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Namun seiring berjalannya waktu, filsafat ini tidak berhenti di sana. Ia kemudian memasuki fase baru pada abad pertengahan, di mana pemikiran filsafat mulai bersentuhan erat dengan agama. Pada masa ini, munculnya agama Kristen membawa perubahan besar dalam cara manusia berpikir. Jika sebelumnya filsafat lebih menekan pada rasio dan logika semata, maka pada abad pertengahan filsafat mulai diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan, iman, dan kebenaran ilahi. Karena itu, filsafat pada masa ini tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk memperdalam dan menjelaskan iman. Akal dan kepercayaan tidak dipertentangkan, melainkan saling melengkapi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa filsafat abad pertengahan merupakan upaya manusia untuk mengharmoniskan antara akal dan iman dalam memahami kehidupan dan Tuhan. Selanjutnya, pada slide ini kita masuk ke bagian rumusan masalah. Pengertian filsafat patristik dan skolastik, tokoh-tokoh utama pada masing-masing masa, hubungan iman dan akal, pengaruhnya terhadap filsafat barat. Jadi, pada pembahasan ini kita ada beberapa hal pokok yang menjadi fokus kajian. Pertama, kita akan membahas pengertian filsafat patristik dan skolastik agar kita memahami perbedaan karakter dan tujuan pemikiran pada masing-masing masa. Kedua, kita akan mengkaji tokoh-tokoh utama yang berperan penting dalam perkembangan filsafat patristik dan skolastik, karena pemikiran mereka sangat mempengaruhi arah filsafat pada abad pertengahan. Ketiga, pembahasan ini juga menyoroti hubungan antara iman dan akal. Pada masa ini, muncul pertanyaan penting sejauh mana akal dapat digunakan untuk memahami iman dan bagaimana keduanya saling melengkapi. Terakhir, kita akan melihat pengaruh filsafat patristik dan skolastik terhadap perkembangan filsafat barat, khususnya dalam membentuk tradisi pemikiran teologis dan rasional di Eropa. Dengan rumusan masalah ini diharapkan pembahasan dapat berjalan lebih terarah dan sistematis. Lanjut, sekarang kita memasuki ke tujuan penulisan. Di sini ada beberapa tujuan penulisan ya. Yang pertama, menjelaskan latar belakang patristik dan skolastik. Kedua, menguraikan tokoh dan pemikiran utama. Ketiga, menganalisis hubungan iman dan akal. Keempat, menunjukkan pengaruhnya bagi pemikiran modern. Jadi, tujuan penulisan makalah ini atau presentasi ini ada beberapa poin utama. Pertama, penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang filsafat patristik dan skolastik, sehingga kita memahami kondisi sejarah dan pemikiran yang melatar belakangi munculnya kedua aliran tersebut. Kedua, penulisan ini juga bertujuan untuk menguraikan tokoh-tokoh penting beserta pemikiran utamanya, karena melalui tokoh-tokoh inilah gagasan patristik dan skolastik berkembang dan diwariskan. Ketiga, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara iman dan akal yang menjadi isu sentral dalam filsafat abad pertengahan. Dan yang terakhir, penulisan ini bertujuan untuk menunjukkan pengaruh pemikiran patristik dan skolastik bagi pemikiran modern, sehingga kita bisa melihat relevansinya hingga saat ini. Dengan adanya tujuan ini diharapkan pembahasan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan terarah. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan filsafat patristik. Filsafat patristik ini merupakan aliran filsafat yang berkembang pada abad pertama sampai abad ke-8 Masehi, tepatnya pada masa awal perkembangan agama Kristen.
Istilah patristik sendiri berasal dari kata patres yang berarti para bapak gereja. Jadi tokoh-tokohnya adalah para pemikir Kristen awal yang juga berperan sebagai teolog. Secara pemikiran, filsafat ini sangat dipengaruhi oleh filsafat Plato dan Neoplatonisme. Kita bisa melihat pengaruh itu terutama dalam cara mereka memahami hubungan antara Tuhan, jiwa, dan dunia. Misalnya, pandangan tentang realitas rohani yang dianggap lebih penting daripada realitas material. Nah, tujuan utama dari filsafat patristik sebenarnya bukan sekadar berfilsafat untuk mencapai pengetahuan semata, tetapi lebih kepada membela dan menjelaskan iman Kristen secara rasional. Pada masa itu, ajaran Kristen sering mendapat kritik dari filsafat Yunani dan kepercayaan lain, sehingga para filsuf patristik berusaha menunjukkan bahwa iman Kristen juga bisa dipahami dan dipertanggungjawabkan secara logis. Jadi, bisa disimpulkan filsafat patristik adalah jembatan antara iman dan rasio, di mana akal digunakan untuk memperkuat keyakinan keagamaan. Pada slide ini kita akan membahas tokoh-tokoh penting dalam filsafat patristik. Tokoh pertama adalah Santo Agustinus yang hidup pada tahun 354 sampai 430 Masehi. Santo Agustinus dikenal sebagai tokoh yang sangat menekankan hubungan antara iman dan akal. Menurut beliau, kebenaran sejati tidak bisa dicapai hanya dengan akal manusia, tetapi juga melalui iman yang diterangi oleh Tuhan. Jadi akal tetap penting, namun iman memiliki peran utama dalam memahami kebenaran. Tokoh kedua adalah Tertullianus yang hidup lebih awal, yaitu sekitar 160 sampai 220 Masehi. Berbeda dengan Agustinus, Tertullianus justru memiliki pandangan yang cukup kritis terhadap filsafat Yunani. Ia berpendapat bahwa iman Kristen tidak membutuhkan filsafat Yunani, karena iman sudah cukup sebagai dasar kebenaran. Pandangannya ini sering dipahami secara penekanan kuat pada iman tanpa campur tangan rasio filsafat. Kemudian tokoh ketiga adalah Origenes yang hidup pada 185 sampai 254 Masehi. Origenes memiliki pendekatan yang lebih terbuka terhadap filsafat. Ia berpendapat bahwa kitab suci tidak hanya dipahami secara harfiah, tetapi juga bisa ditafsirkan secara simbolis dan filosof. Pendekatan ini membantu menjembatani ajaran agama dengan pemikiran rasional dan filsafat. Jadi, secara singkat, ketiga tokoh ini menunjukkan cara pemikiran patristik yang beragam. Ada yang menekankan iman, ada yang menolak filsafat Yunani, dan ada yang juga berusaha memadukan iman dengan filsafat. Pada slide ini kita akan menjelaskan ciri-ciri dan pengaruh filsafat patristik. Pertama, filsafat patristik adalah cara berpikir filsafat para bapak gereja pada masa awal kekristenan. Ciri utama filsafat berfungsi sebagai pelayan teologi, artinya filsafat digunakan untuk mendukung ajaran iman. Dalam patristik, rasio tunduk pada wahyu, sehingga akal tidak berdiri sendiri tetapi diarahkan oleh iman. Selain itu, filsafat patristik juga fokus pada pembelaan iman atau disebut apologetika, terutama untuk menjawab kritik terhadap ajaran Kristen. Selanjutnya, dari segi pengaruh, filsafat patristik memiliki dampak besar dalam sejarah filsafat. Patristik meletakkan dasar teologi Kristen, kemudian menjadi fondasi pemikiran skolastik, dan akhirnya membentuk pola pikir religius pada abad pertengahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa filsafat patristik berperan penting dalam menghubungkan iman dan akal serta memengaruhi perkembangan filsafat barat selanjutnya. Pada slide ini saya akan menjelaskan filsafat skolastik. Filsafat skolastik berkembang pada abad ke-9 hingga abad ke-15 Masehi, terutama di universitas-universitas Eropa. Ciri utamanya adalah penggunaan metode logika dan dialektika Aristoteles untuk membahas dan menjelaskan ajaran keimanan. Melalui pendekatan ini, akal dan iman diusahakan agar selaras dan saling mendukung. Dengan demikian, filsafat skolastik menjadi tahap penting dalam perkembangan pemikiran filsafat dan teologi pada abad pertengahan.
Pada slide ini saya akan membahas tokoh-tokoh utama filsafat skolastik. Tokoh pertama adalah Santo Anselmus yang hidup pada tahun 1033 hingga 1109 Masehi. Menurut Anselmus, keberadaan Tuhan dapat dibuktikan melalui akal, sehingga akal manusia memiliki peran penting dalam memahami iman. Tokoh kedua adalah Santo Thomas Aquinas yang hidup pada tahun 1225 hingga 1274 Masehi. Ia berpendapat bahwa iman dan akal merupakan dua jalan yang berbeda tetapi menuju kebenaran yang sama, dan keduanya harus berjalan secara selaras. Dengan pemikiran kedua tokoh ini, filsafat skolastik semakin kuat dalam mengintegrasikan iman dan rasio. Pada slide ini saya akan menjelaskan ciri-ciri dan pengaruh filsafat skolastik. Pertama, dari sisi ciri-ciri, filsafat skolastik memiliki cara berpikir yang sistematis dan rasional. Skolastik juga menggunakan logika Aristoteles serta metode dialektika, yaitu proses tanya jawab untuk menemukan kebenaran. Selanjutnya, dari sisi pengaruh, filsafat skolastik memberikan dampak besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Skolastik menjadi dasar metode ilmiah modern, berpengaruh kuat dalam teologi Katolik dan mendorong lahirnya filsafat modern. Dengan demikian, filsafat skolastik berperan penting dalam perkembangan pemikiran ilmiah dan filsafat hingga saat ini. Sebagai kesimpulan, dapat disampaikan bahwa filsafat patristik dan skolastik sama-sama menegaskan hubungan yang harmonis antara iman dan akal. Keduanya menjadi fondasi penting bagi filsafat barat modern dan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, patristik dan skolastik juga membentuk dasar pemikiran filsafat barat serta menjadi jembatan menuju pemikiran modern. Dengan demikian, peran patristik dan skolastik sangat penting dalam sejarah perkembangan filsafat ya. Mungkin segitu saja dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.